Penting dalam sejarah musik itu justru yang nggak banyak orang tahu. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar satu kolaborasi yang epik banget antara legenda R&B Amerika dan seorang bintang muda dari Indonesia. Dan pertemuan inilah yang jadi titik awal dari sebuah karir yang mendunia. Iyap, ini adalah cerita gimana seorang musisi internasional dengan insting musiknya yang super tajam bisa ngenalin potensi superstar pada seorang artis Indonesia, jauh sebelum seluruh dunia sadar. Gimana ceritanya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita masuk ke inti kolaborasinya, penting banget buat kita flashback sedikit. Biar kita benar-benar ngerti seberapa besar dampaknya, kita harus ingat-ingat lagi, siapa sih sosok Kid Martin itu, terutama buat kita para pecinta musik di Indonesia. Pasti pada tahu kan lagu Because of You? Kayaknya nggak mungkin nggak tahu deh. Lagu ini tuh udah kayak lagu wajib di radio dan di mana-mana pas era 2000-an. Suara khasnya Keith Martin itu bener-bener nempel banget di telinga kita waktu itu. Dan bukan cuma Because of You aja loh, lagu-lagu kayak Never Find Someone Like You juga sukses bikin dia jadi salah satu penyanyi R&B internasional yang paling disayang di Indonesia. Lagu-lagunya tuh punya tempat yang spesial banget deh di hati kita. Sayangnya, dunia musik harus kehilangan suara emas ini pada Maret 2022. Makanya, penting banget buat kita buat mengenang lagi. Bukan cuma karya-karyanya, tapi juga warisan luar biasa yang dia tinggalkan untuk industri musik, termasuk di Indonesia. Nah, tapi di balik semua lagu hitsnya yang kita hafal di luar kepala, ternyata ada satu babak penting dalam karir Keith Martin yang mungkin banyak dari kita nggak sadar. Sebuah cerita yang menghubungkan dia secara langsung dengan salah satu superstar terbesar yang pernah Indonesia punya. Jadi pertanyaannya, apa sih peran Keith Martin buat seorang Agnes Mo? Dan jawabannya, wah ini jauh lebih dalam dari sekedar duet biasa loh. Ini tentang sebuah fondasi. Fondasi yang dia ikut bangun buat karir internasional Agnes. Nah, ini dia poin kuncinya. Dengerin baik-baik ya. Jauh sebelum Agnes Mo kali go internasional dan menaklukkan panggung dunia, Keith Martin adalah musisi internasional pertama yang melihat percikan api itu. Dialah yang pertama kali punya feeling, wow, anak ini punya bakat bintang global. Oke, jadi kolaborasinya itu wujudnya seperti apa sih? Yuk langsung aja kita bedah karya mereka di album What Up Eh? Di album itu, kontribusi Keith Martin bisa kita lihat dari dua peran penting. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu sebagai rekan duet di sebuah lagu yang ikonik banget. Judul lagunya I'll Light a Candle, rilis tahun 2005, dan di lagu ini tuh kita bisa dengar perpaduan yang, wah pas banget. Vokal R&B Kid yang lembut, ketemu sama kekuatan vokal Agnes yang waktu itu lagi meroket-roketnya. Lirik lagunya kan ngomongin soal harapan dan dukungan ya. Secara simbolis, rasanya ini pas banget sama peran Kid Martin di perjalanan awal karir Agnes Mo. Keren ya? Tapi tunggu dulu. Perannya nggak berhenti di situ. Ada peran kedua yang nggak kalah vitalnya. Dia juga menjadi seorang penulis lagu. Ini nunjukin seberapa besar loh kepercayaan Keith Martin sama Agnes. Bayangin aja. Dia nggak cuma minjemin suaranya buat duet, tapi dia juga mempercayakan dua lagu ciptaannya buat dinyanyiin sama Agnes. Ini adalah bentuk pengakuan tertinggi dari seorang musisi senior kepada talenta muda. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Karena kolaborasi ini bukan cuma soal beberapa lagu di sebuah album ya. Ini adalah percikan api pertama yang akhirnya menyalakan sebuah perjalanan global yang luar biasa. Kenapa ini penting banget? Karena ini adalah sebuah validasi, sebuah pengakuan. Ini adalah jembatan pertama yang dibangun Agnes Mo menuju panggung musik internasional. Bisa kerja bareng artis R&B Amerika sekelas Keith Martin, itu langsung membuka banyak pintu dan ngasih kredibilitas yang luar biasa. Kita bisa lihat jejaknya dengan jelas banget. Titik awalnya di tahun 2005, kolaborasi dengan Keith Martin. Itu fondasinya. Dari sanalah, Agnes mulai melebarkan sayapnya ke pasar global yang akhirnya membawa dia ke status ikon internasional yang kita kenal sekarang. Jadi, saat kita melihat kembali ke belakang, gimana sih cara kita seharusnya mengenang warisan seorang Keith Martin? Warisannya itu kayak punya dua sisi yang sama-sama kuat. Di satu sisi, ia jelas musiknya dia sendiri, lagu-lagu R&B yang gak lekang oleh waktu, tapi di sisi lain ada warisannya sebagai seorang visioner, seorang kolaborator yang nggak cuma berbagi mikrofon, tapi juga benar-benar membukakan jalan bagi generasi setelahnya. Pada akhirnya, Keith Martin akan selalu kita kenang sebagai paket lengkap. Seorang artis dengan suara emas, penulis lagu yang andal, dan yang terpenting,
seorang mentor yang murah hati yang perannya dalam musik Indonesia tak akan pernah terlupakan. Kisah Kit dan Agnes ini adalah satu contoh yang kuat banget ya, dan ini jadi bikin kita mikir. Kira-kira kolaborasi tak terduga mana lagi ya yang ternyata jadi titik balik dalam sejarah musik? Sebuah pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan.